Halo Skapers Indonesia, kembali lagi berjumpa dengan saya di Skapers Vlog. Pada video kali ini saya akan membahas tentang video penanaman anubias di darat. Jika biasanya kalian melihat anubias ditanam di dalam air, maka sebenarnya anubias bisa juga ditanam di darat. Metode penanaman di darat ini biasanya disebut juga dengan emmers. Metode penanaman emmers ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelemahan di dalam menanam metode emmers ini antara lain kita perlu waktu untuk mengadaptasi anubias yang sudah tumbuh di darat apabila kita ingin menerapkan anubias di dalam air. Dan metode ini juga memiliki resiko apabila kita lengah dalam merawatnya. Kita perlu benar-benar menjaga kelembaban apabila kita ingin menggunakan metode ini. Namun selain itu, banyak kelebihan yang dimiliki apabila kita menggunakan sistem emmers. Kelebihannya yaitu kita bisa lebih hemat dalam mengembangbiakan tanaman anubias ini. Mengapa lebih hemat? Karena kita tidak memerlukan lampu, akuarium, merawat air, filter, dan yang lainnya. Anubias yang ada pada video ini adalah anubias golden yang saya beli pada saat itu sekitar 5-6 daun. Ya, mari kita langsung saja ke cara penanaman anubias dengan metode emmers. Yang pertama itu kita membutuhkan wadah. Wadah yang saya gunakan ini adalah tin wall. Tin wall ini mudah kita dapat di toko-toko plastik dengan harga kisaran 2000 sampai 3000. Di sini saya menggunakan wadah berukuran 1 liter atau 1000 mili. Tin wall ini menjadi lebih efisien dibandingkan dengan wadah lainnya untuk kita yang pemula. Karena jika satu wadah terkena hama, maka tidak langsung menyerang ke wadah yang lainnya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat menanam anubias dengan sistem emmers, namun di wadah yang besar. Saya menanam sekitar 50 piece di wadah seperti ini. Namun ketika satu anubias terkena hama, maka yang lainnya pun akan terkena. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan tin wall daripada menggunakan wadah yang besar seperti ini, karena akan sangat rentan tersebar serangan hama ataupun virus. Oh ya, kita juga perlu memastikan bahwa wadah yang kita gunakan ini bersih dari kotoran. Jadi ada juga beberapa yang saya lihat, jadi wadahnya disiram air panas terlebih dahulu sehingga bakteri, kotoran, virus atau penyakit dia mati sebelum kita melakukan penanaman. Cara itu pun belum menjamin bahwa tanaman anubias kita bisa terbebas dari hama, karena saya sebelumnya juga menggunakan metode yang sama. Saya sudah cuci pasir malang menggunakan air panas dan juga menyiram wadah menggunakan air panas, namun tetap terserang hama. Oke, sekarang yang kedua yaitu substrat atau media tanam. Media tanam yang dipakai bisa menggunakan pasir malang ataupun pasir silika. Di sini saya menggunakan pasir malang bercampur dengan soil. Karena saya punya soil di rumah yang gak pakai, jadi saya campur dengan pasir malang. Sebenarnya bisa juga kita tanpa menggunakan soil, jadi hanya pure pasir malang ataupun pure dengan pasir silika. Kita bisa juga sebenarnya menambahkan pupuk dasar untuk di bagian paling bawah tin wall, namun itu bisa menjadi opsional saja. Karena anubias termasuk ke dalam tanaman yang membutuhkan nutrisi yang tidak terlalu banyak. Ya, kemudian untuk kelembapan media tanamnya itu kira-kira seperti ini. Medianya tidak terlalu kering, tidak terlalu basah, airnya pun tidak tergenang. Ini kurang jelas mungkin ya, nih seperti ini kira-kira. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi sekali lagi tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Kemudian ini penampakan media tanamnya atau substratnya jika dilihat dari dekat. Jadi tidak ada air yang tergenang, namun substrat tetap basah, hanya lembab-lembab saja seperti ini. Ya, sudah jelas ya.
Ya, jadi kemudian jika wadahnya sudah siap, kemudian media tanamnya juga sudah siap, selanjutnya itu adalah penanaman anubias. Untuk menanam anubias ini cukup mudah, kita cukup menuncep akar yang ada di rhizome ke dalam substrat, dengan catatan rhizome atau batang si anubias itu jangan sampai ikut terpendam. Jadi kalau misalkan kita tanam tuh kira-kira kayak gini nih penampakannya nih. Nah, ini akarnya masuk ke dalam substrat tapi batangnya enggak. Ya, ini juga ada contohnya nih. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi rhizome-nya tetap di atas substrat, hanya akarnya saja yang masuk ke dalam substrat. Gitu. Sangat mudah saya rasa. Kemudian yang jarang biasanya orang review itu di dalam video-video YouTube-nya tentang penanaman anubias emers, yaitu tempat atau posisi penanaman anubias. Jadi anubias ini jangan sampai terkena cahaya langsung. Nah, ini saya kasih lihat atapnya. Jadi posisinya tetap di dalam teras rumah. Jadi cahaya sekalipun masuk itu hanya cahaya-cahaya biasa saja, tidak langsung cahaya matahari mengarah ke tanaman kita. Jadi posisi naruhnya saya biasanya di sini. Nah, jadi sedikit terhalang oleh tembok. Nah, cahaya matahari itu hanya lewat sini nih. Itu pun hanya 1-2 jam saja gitu. Jadi anubias ini juga kebutuhan cahayanya tidak terlalu tinggi, dia sudah bisa tumbuh dengan baik. Bisa dilihat ini daunnya cukup lebat, meskipun pada saat awal beli itu sekitar 5-6 daun saja dalam satu rhizome gitu. Ini sekitar 1 bulan. Menggunakan tin wall ini juga lebih mudah ya buat kita yang pemula, karena sudah ada tutupnya, jadi kita bisa tutup seperti ini untuk menjaga kelembaban si tanaman anubias gitu. Jadi bisa kita tutup seperti ini, agak ada rongganya sedikit, ataupun kita tutup rapat. Ini akan tetap menjaga kelembaban si anubias. Kita mau nggak buka selama 2 hari pun tetap aman gitu. Tapi lebih baik tetap buka ya, setidaknya 1 hari sekali gitu. Itu untuk menjaga sirkulasi udara tetap masuk gitu. Kemudian ini juga nih udah ada contoh daun barunya ya. Jadi memang metode ini cukup mudah, hemat, dan efektif. Untuk perawatannya jadi tinggal dibuka aja, sekitar mungkin 30 detik bisa, 1 menit bisa, tapi jangan terlalu lama gitu. Dalam 1 hari 1 kali sudah cukup untuk menjaga sirkulasi tetap ada. Seperti ini kita buka, kemudian nanti kalau sudah itu ya kita tutup lagi. Oh ya, jangan lupa kita juga semprot. Biasanya saya semprot anubias ini ya sehari sekali pada saat lagi dibuka aja tutupnya. Saya semprot agar menjaga daun yang di bagian atas itu tetap lembab gitu. Meskipun sebenarnya nggak disemprot, apabila memang ditutup rapat itu sudah cukup aman saya rasa gitu. Jadi yang penting sirkulasinya tetap ada, tapi tanaman anubiasnya daunnya tetap lembab juga, nggak kering jadinya. Kira-kira saya cuma semprot kayak gini aja udah cukup. Yang penting daunnya udah ada basah-basah dikit, ditutup seperti ini, sudah selesai. Nah, ini ada embun-embunnya, ini artinya di dalam wadah ini tetap lembab gitu. Jadi airnya tidak memuai ke udara, tidak habis gitu. Jadi menurut saya cara ini cukup mudah dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman sekalian di rumah dengan biaya yang cukup murah dan minim biaya perawatannya. Yang penting kita sering-sering kontrol aja, sehari sekali paling enggak. Nah, ini biasanya saya taruh di sini bersama dengan yang tanaman lainnya. Sekali lagi nih posisinya hanya seperti ini saja, jadi nggak kena matahari langsung ya. Selain anubias golden juga saya sempat nanam panda
kemudian ada minima, ada pinto. Nah, ini contoh saya tanam rhizomnya doang dengan satu daun. Nanti kita bisa lihat perkembangannya seperti apa. Nah, ini juga rhizomnya doang, ini kondisinya memang anubiasnya kurang sehat, tapi kita bisa lihat perkembangannya nanti seperti apa. Kalau ini panda sehat banget nih gitu. Ini juga udah mulai tumbuh daun barunya, minimanya juga udah mulai tumbuh 2 daun. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan tanyakan aja di kolom komentar. Dan juga kalau misalkan ada saran untuk video selanjutnya mau kontennya seperti apa, bisa diajukan di komentar. Jangan lupa like, subscribe channel kami agar kami bisa berkembang lebih baik. Salam Skipers Vlog.